Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Indah Febrina akan menjelaskan sebuah kasus yang memiliki keterkaitan dengan teori dari Rogers, yaitu Person Center Theory. Di sini saya mengambil kasus perilaku mencontek pada siswa. Nah, kita semua sudah tahu bahwa mencontek itu sudah menjadi budaya di kalangan beberapa siswa. Bahkan tidak hanya siswa, mahasiswa pun terkadang juga bisa melakukan hal-hal yang curang seperti mencontek. Mencontek merupakan tindakan yang tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang guna untuk mencapai nilai yang terbaik dalam ujian. Namun, mencontek itu tidak hanya dilakukan di saat ujian saja, tetapi mencontek itu biasanya dilakukan dalam pengerjaan tugas juga bisa. Nah, banyak cara yang bisa dilakukan oleh siswa-siswa sekarang ini untuk mencontek. Di antaranya yaitu adalah mencontek langsung hasil tugas teman, mengcopy paste, melihat handphone, ataupun membuat kopekan dalam ujian. Nah, biasanya mencontek ini dilakukan pada saat ujian-ujian tertentu ya. Ujian-ujian seperti ujian nasional, ujian akhir sekolah, dan lain sebagainya. Nah, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mukhlis Erludin mengatakan terdapat 202 aduan kecurangan selama pelaksanaan ujian nasional 2019 di tingkat SMA, SMK, dan MA. Nah, namun setelah direvisi jumlahnya menyusut menjadi 126 kasus saja. Kasus mencontek ini selalu ada di setiap tahunnya, apalagi pada ujian-ujian nasional. Seperti yang saya sudah bilang tadi, mencontek itu sudah menjadi budaya. Bahkan kegiatan mencontek ini sudah diperjualbelikan. Di saat ujian, banyak orang-orang yang menjual kunci jawaban dan seakan-akan menyuruh para siswa itu untuk melakukan kecurangan. Nah, apa sih hubungannya dengan teori Rogers? Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori Rogers, di mana kita tahu ada 3 istilah penting dalam teori Rogers, yaitu ada konsep diri organismik, dan diri ideal. Konsep diri itu adalah hal-hal yang membangun diri kita. Nah, konsep diri itu terbentuk berdasarkan apa yang kita pahami dari lingkungan. Kalau diri organismik, yaitu adalah diri kita sebenarnya, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Diri organismik itu kadang-kadang memiliki perbedaan dengan konsep diri. Sedangkan diri ideal, yaitu adalah diri yang kita inginkan. Nah, jika adanya ketidaksesuaian antara konsep diri dan diri ideal, maka gangguan psikologis bisa muncul. Nah, jika kita bandingkan dengan siswa yang mencontek dengan teori Rogers tadi, di sini saya akan mencoba menganalisanya, di mana jika kita bertanya kepada siswa yang mengapa dia melakukan hal-hal kecurangan tersebut, pastinya ia akan mengatakan bahwa ia ingin mendapatkan nilai yang baik, karena jika tidak, kadang-kadang orang tuanya akan marah. Nah, di situ dia sudah menanamkan dalam dirinya sebuah konsep diri di mana mereka itu akan merasa dihargai atau merasa dibanggakan jika mereka itu mendapatkan nilai yang bagus atau berprestasi dalam ujian. Sedangkan diri organisme mereka, diri mereka sebenarnya itu pemalas atau pemalas membaca buku. Nah, karena pemalas tadi itu, sehingga mereka tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan di dalam soal ujian, sehingga mereka memutuskan untuk mencontek. Nah, diri ideal mereka itu sebenarnya mereka ingin menjadi anak yang jujur dan taat peraturan, dalam artian mereka tidak ingin mencontek. Tetapi karena adanya konsep diri tersebut yang bertolakan atau tidak bersesuaian dengan diri ideal, itulah yang menyebabkan adanya kecemasan atau ancaman dalam diri mereka, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan hal-hal kecurangan tadi seperti mencontek. Nah, di sini tentunya sudah jelas bahwa dalam teori Rogers itu juga ada syarat pembentukan syarat timbulnya kepribadian sehat, di mana syaratnya itu adalah penerimaan positif tidak bersyarat. Namun berkebalikan dalam kasus siswa yang mencontek ini, tentunya mereka itu menerima penghargaan yang bersyarat, jadinya itu menjadi penghambat timbulnya kepribadian yang sehat.
Nah, lalu ada orang-orang yang sehat menurut Rogers, di mana ada 5 poin, yaitu orang yang terbuka kepada pengalaman. Mereka itu tidak memagari dirinya terhadap pengalaman. Nah, yang kedua, orang yang eksistensial. Maksudnya itu adalah orang yang dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan karena ia terbuka. Nah, yang ketiga, mereka itu memiliki kepercayaan terhadap diri dan lingkungan, sehingga mereka itu dapat memutuskan sesuatu dengan baik. Selanjutnya, mereka memiliki perasaan bebas tadi karena tidak mengurung diri gitu. Jadi mereka tidak terkurung. Nah, yang kelima adalah kreativitas. Nah, jika kita bandingkan dengan siswa yang mencontek tadi, tentunya berbeda dengan orang-orang yang sehat menurut Rogers, karena siswa yang mencontek itu dia tidak terbuka terhadap pengalaman dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mereka sudah tahu bahwa mereka itu tidak sesuai dengan konsep diri dan diri organisme mereka. Seharusnya mereka bisa mengubah konsep diri maupun diri organisme mereka sehingga sejalan dan dapat disesuaikan dengan situasi yang sekarang. Jadi mereka tidak akan mengalami yang namanya ancaman atau kecemasan tadi. Sehingga konsep diri organisme dan diri ideal mereka itu sejalan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.